Di tanah Jawa, Legi adalah simbol arah timur, tempat matahari terbit, tempat cahaya bermula. Namun, di mana ada cahaya yang paling terang, di situ pula lahir bayangan yang paling pekat. Pernahkah kalian merasa seseorang begitu tenang, namun saat dia bicara, seluruh rencana kalian rontok? Itulah dia, si manis. Tapi jangan salah sangka, rasa manis mereka bukan berasal dari madu, melainkan dari saripati mawar yang tumbuh di atas tanah makam yang sudah lama dilupakan. Malam ini, kita tidak bicara soal ramalan nasib di buku primbon pasar. Kita akan masuk ke dalam sumur terdalam dari jiwa weton Legi, tentang bagaimana cara mereka mencuri strategi dari alam lelembut dan mengapa mereka adalah musuh paling berbahaya, karena mereka bisa dengan mudah menghancurkanmu tanpa menyentuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Mbah Prekul. Sebelum kita melangkah ke pembahasan hari ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan di pembahasan selanjutnya, dan like kalau suka video ini. Mendekatlah dan dengarkan getaran yang tak tertangkap oleh telinga biasa. Di balik lembaran kitab yang telah menguning ini, tersimpan sasmita, isyarat alam yang seringkali luput dari pandangan manusia modern. Kali ini, kita kembali membuka primbon, sebuah warisan agung yang bukan sekadar coretan tinta, melainkan peta takdir yang digariskan oleh para leluhur melalui laku prihatin dan olah batin. Apakah namamu yang tertulis di sini? Atau mungkinkah rahasia sukmamu yang akan kita bedah? Jangan berpaling, karena di ruang ini, setiap angka punya nyawa, dan setiap hari punya penjaga. Mari kita singkap tabir yang menutupi garis nasibmu. Seorang ahli strategi berweton Legi yang sejati, pasti tahu satu rahasia. Kalau pikiran manusia adalah antena, untuk mendapatkan strategi yang tak bisa dikalahkan manusia, mereka harus terhubung dengan frekuensi suwung atau kekosongan. Secara spesifik, para leluhur Legi melakukan ritual melek di jam-jam sepi mamring, yaitu pukul 1 sampai pukul 3 pagi. Di saat elemen udara atau elemen asli Legi mencapai titik terdinginnya. Disinilah terjadi proses unduh ilmu. Mereka tidak berpikir, mereka cukup mendengar. Siapa yang berbisik ke mereka? Ada yang menyebutnya hodam, ada yang menyebutnya sisa-sisa memori leluhur. Namun secara mistis, udara di sekitar orang Legi saat merancang strategi akan berubah menjadi berat dan berbau seperti besi berkarat. Jika kamu berada di dekat mereka saat mereka sedang merancang, bulu kudukmu akan berdiri. Kamu akan merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan pasang mata dari balik punggung si pemilik weton Legi. Bagi mereka yang mengejar tingkatan tertinggi sebagai pengatur takdir, meditasi diam saja tidak cukup. Ada sebuah ritual yang dilakukan di malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi, yaitu kungkum di tempuran atau pertemuan dua arus sungai. Seorang Legi akan merendam tubuhnya hingga leher, di titik di mana dua arus bertemu. Mengapa begitu? Karena di sanalah energi udara mereka bertemu dengan elemen air yang liar. Mereka tidak mencari kesaktian kebal senjata, tapi mereka hanya mencari kedinginan mutlak. Horor yang sebenarnya terjadi saat mereka mulai menelan kegelapan air tersebut. Konon, jika ritual ini berhasil, sang Legi akan kehilangan empati manusianya. Hati mereka menjadi sedingin dasar sungai. Itulah sebabnya, strategi yang mereka buat seringkali sangat kejam. Mereka bisa mengorbankan ribuan orang demi satu tujuan, tanpa merasa berdosa sedikit pun. Bagi mereka, manusia hanyalah angka di atas kertas kayu yang hanyut terbawa arus. Ini adalah bagian yang paling dirahasiakan. Mengapa orang Legi selalu menang dalam negosiasi? Itu karena mereka jarang datang sendirian. Secara metafisika, mereka membawa hawa murni yang bisa membius lawan bicara. Dalam istilah kuno, ini disebut aji sirup semurup. Ajian ini akan buat lawan bicara merasa sangat nyaman
sangat percaya, seolah-olah si Legi ini adalah malaikat penolong. Padahal, saat itu juga, energi keberuntunganmu sedang dipangkas untuk memperkuat skenario mereka. Horornya adalah, seorang Legi tidak butuh sesaji yang terlihat. Sesaji mereka adalah perhatian dan kepatuhan orang lain. Semakin kamu percaya padanya, semakin kuat cengkeraman gaibnya pada garis nasibmu. Inilah alasan mengapa karir mereka bisa melejit tanpa banyak usahanya terlihat. Mereka menggunakan tangan-tangan tak kasat mata untuk membuka pintu-pintu yang terkunci. Pernahkah kalian merasa sangat terobsesi atau sangat patuh pada seseorang yang berweton Legi? Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Waspadalah, Anda mungkin sedang berada dalam jerat tali sukma. Secara spesifik, seorang praktisi Legi tingkat hitam mampu menanam selembar benang putih di bawah tempat duduk targetnya. Atau melalui barang yang diberikan sebagai hadiah. Barang itu sudah didoakan di bawah cahaya bulan di hari pasaran mereka. Benang ini tidak terlihat oleh mata, tapi ia bisa melilit ke sukma Anda. Efeknya, Anda akan selalu merasa gelisah jika tidak menuruti perkataannya. Anda akan membela setiap keputusannya, meski itu menghancurkan hidup Anda sendiri. Di dunia korporat atau politik, inilah cara si manis memastikan tidak ada pengkhianatan. Mereka tidak memimpin dengan karisma, tapi mereka memimpin dengan ikatan gaib yang membuat korbannya merasa seperti boneka yang digerakkan oleh benang-benang tak kasat mata. Tapi, tidak ada kekuatan tanpa bayaran. Menjadi silent strategist yang hebat, berarti harus memberikan tumbal, bukan darah, bukan juga nyawa, tapi melainkan kedamaian jiwa bayarannya. Pikiran orang Legi adalah penjara, karena mereka bisa melihat niat busuk orang lain sebelum orang itu bertindak. Mereka menjadi sangat paranoid. Mereka sulit percaya pada cinta tulus. Di kepala mereka, setiap interaksi manusia adalah transaksi bidak catur. Secara fisik, tanda-tandanya terlihat. Perhatikan punggung atau tengkuk pemilik weton Legi yang sangat dominan. Biasanya ada bintik hitam atau tanda lahir yang terasa panas di waktu-waktu tertentu. Itu adalah tanda pengenal bagi para penghuni alam sebelah, bahwa orang ini adalah perantara. Mereka sering mengalami mimpi buruk yang sama, dikejar oleh bayangan mereka sendiri yang mencoba mencekik mereka. Semakin cerdas strategi yang mereka buat untuk dunia, semakin gelap penjara batin yang mereka bangun sendiri. Bagaimana jika kamu adalah musuh mereka? Hati-hatilah, jika seorang Legi merasa terancam, mereka tidak akan mengirim santet berupa paku atau silet. Itu terlalu kasar untuk kelas mereka. Mereka akan melakukan ritual pamungkas, duduk menghadap timur di hari pasaran Legi, menyebut namamu dalam hening, dan memutus jalur anginmu. Tiba-tiba, bisnismu macet. Tiba-tiba, orang-orang membencimu tanpa alasan. Tiba-tiba, kamu merasa kehilangan gairah hidup. Itu adalah serangan psikis mistis yang disebut mateni pasaran. Satu-satunya cara melawannya adalah dengan kejujuran total. Karena energi Legi hanya bisa bekerja dalam ruang manipulasi. Saat cahaya kejujuran masuk, bayangan mereka akan menguap. Tapi, pertanyaannya, siapkah kamu menghadapi kejutan yang sudah mereka tanam di masa depanmu? Ada sebuah fenomena yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang bermata batin tajam. Saat seorang pemilik weton Legi sedang dalam puncak konsentrasi, menyusun rencana besar, bayangan mereka seringkali tidak sinkron dengan tubuh aslinya. Bayangan itu akan terlihat lebih tinggi, lebih bongkok, atau terkadang memiliki jemari yang sangat panjang, seolah sedang mengutak-atik sesuatu di udara. Ini adalah manifestasi dari kodam arsitek yang mendampingi mereka. Kodam ini memakan energi mental dari orang-orang yang menjadi target sang Legi. Inilah mengapa, setelah bertemu atau berurusan dengan seorang ahli strategi berweton Legi, Anda akan merasa sangat lelah secara mental. Seolah-olah ada sesuatu yang mengisap isi kepala Anda. Karena saat Anda bicara, bayangan mereka sedang memanen ide dan energi Anda untuk dijadikan bahan bakar rencana mereka berikutnya. Pada akhirnya,
Legi adalah tentang keseimbangan. Putih yang terlalu bersih akan mengundang noda yang paling hitam. Jika Anda adalah pemilik weton ini, tanyakan pada cermin saat malam legi tiba. Apakah rencana yang Anda bangun adalah untuk kemaslahatan atau hanya untuk memuaskan haus kekuasaan yang tak pernah usai? Karena di alam sana, ada penagih yang tidak butuh uang atau jabatan. Ia hanya butuh satu hal, yaitu pengakuan bahwa pada akhirnya, Anda hanyalah bidak di tangan takdir yang lebih besar. Ingat, rasa manis adalah awal dari pembusukan. Apa yang kau dengar tadi, hanyalah sebagian kecil dari luasnya samudera rahasia semesta. Primbon telah memberi isyarat. Namun, ingatlah, setiap ramalan adalah peringatan. Dan setiap wejangan adalah perisai. Jaga langkahmu, jaga ucapanmu. Sebab setelah tabir ini dibuka, apa yang mengawasimu dari kegelapan mungkin tak lagi sama. Simpan pengetahuan ini di relung batin yang terdalam, karena takdir sejatinya adalah percakapan antara usahamu dan restu Sang Maha Pencipta. Sekian pembahasan kali ini, saya izin undur diri dari hadapanmu. Tapi jangan khawatir, rahasia ini tetap akan menunggumu di sini. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus memberikan isyarat-isyarat alam lewat Primbon dengan like, komen dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan terbaru. Sampai jumpa di persimpangan takdir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.